Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Faisal. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih pendapat milenial mahasiswa sekarang mengenai pemerintahan di era sekarang, baik itu infrastruktur maupun sistem politiknya. Di sini rekan saya bernama Muhammad Nopal Rafi. Bagaimana sih Pal, menurut Nopal nih tentang sistem pemerintahan sekarang, baik sistem politiknya maupun infrastrukturnya, menurut Nopal sendiri itu bagaimana? Dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya. Mungkin dari infrastruktur dulu ya. Untuk mungkin semenjak pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai periode kedua sekarang, mungkin menurut saya untuk pembangunan infrastruktur termasuk cepat ya. Mungkin itu dari sektor jalanan, jalan tol, pelabuhan, bandara ataupun proyek-proyek yang dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Dari mungkin yang proyek yang besar yang dibangun pada era Pak Jokowi, mungkin khususnya di daerah ibu kota gitu ya, ada MRT, LRT, KRL juga kan, stasiun Manggarai juga dibesarkan. Tapi yang paling berdampak di era Jokowi ini, pemimpinnya Pak Jokowi ini yang paling berdampak besar untuk masyarakat luas, yaitu jalan tol. Jalan tol itu terhubung dari Merak sampai ke Banyuwangi, jadi Trans Jawa. Jadi menurut saya itu hal-hal kayak gitu mungkin mempercepat akomodasi ngantar barang ya kan, dari ujung ke ujung gitu ya, dan jadi lebih cepat lah. Ibarat kata kalau misalkan ekspedisi gitu lebih cepat karena adanya jalan tol. Tapi mungkin kalau dampak negatifnya mungkin biayanya cukup mahal. Ya, untuk pembangunannya. Ya, untuk pembangunannya cukup mahal, dan juga tarif yang dikenakan untuk masuk tol itu cukup lumayan mahal. Mungkin tidak semua masyarakat yang bisa menikmati gitu ya, hanya masyarakat tertentu yang memiliki mobil yang bisa masuk ke tol. Dan yang kedua, mungkin pembangunan kereta cepat. Iya. Ya, kereta cepat itu kan pembangunan yang ibarat kata mengeluarkan biaya cukup bengkak gitu ya untuk biayanya APBN ya kan. Dan terutama dari sebelum proyeknya dibangun itu ada tender dari Jepang dan Cina. Yeah. Tapi kenapa pemerintah lebih memilih Cina? Ke Cina dibandingkan Jepang? Menurut Menko-nya nih, menurut pemimpin Menko gitu ya, Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan bilang secara biaya gitu, memang Cina lebih murah. Tetapi Cina walaupun lebih murah, mereka juga dapat mentransfer teknologi yang lebih canggih lah ya, untuk Indonesia juga, masyarakat kita, anak-anak muda kita untuk belajar tentang bagaimana sih cara bikin kereta cepat gitu dibandingkan Jepang tidak mau. Jadi mungkin dari situ Pak Luhut melihat membandingkan antara Jepang dan Cina, mungkin Cina lebih menguntungkan Indonesia dibandingkan Jepang. Mungkin itu. Tapi secara sekarang itu ya kan, kereta cepat juga udah mau jadi dari Jakarta sampai Bandung. Menurut saya itu sudah langkah yang awal yang bagus untuk membangun akomodasi kereta cepat, itu sudah langkah yang bagus. Tetapi sekiranya kereta cepat ini jangan hanya sampai ke Bandung, kalau bisa sampai ke Surabaya atau ke daerah-daerah lain lah, ke Pulau Sumatera ya seperti itu. Jadi jangan merata untuk infrastruktur tuh lebih merata lah, jangan hanya dibangun itu Jawa doang, kan ada pulau-pulau lain, mungkin Sulawesi kah, mungkin atau apalagi Kalimantan. Sekarang kan lagi dibahas lagi pembangunan tahap IKN. Apalagi ya IKN ya, kan. dari situ mungkin nanti habis kereta cepat pembangunan, mungkin bakal ada step kedua kereta cepatnya di Kalimantan. Mungkin kalau misalnya IKN juga kan akhirnya kan pada dampaknya kan negara keluar uang banyak buat membangun IKN, membangun kereta cepat, dan lain-lain. Untuk masalah IKN sendiri, menurut Nopal sendiri, IKN itu ada positifnya nggak untuk dibangun di Kalimantan sendiri? Mungkin gini, positifnya secara geografis, posisinya itu di tengah-tengah Indonesia. Mungkin dari situ pemerintah bisa melihat, jadi ada sentralisasi. Pemerintah itu tidak berpusat hanya di Jawa aja, jadi bisa ke Sulawesi lebih dekat, ke Sumatera lebih dekat, mungkin ke Papua juga lebih dekat. Jadi pemerintah bisa memperhatikan daerah-daerah yang mungkin yang tertinggal.
Banyak kan negara-negara beberapa tetangga ya kan. Betul, udah banyak sih negara yang bisa yang sudah pindah-pindah ibu kota kayak India kah atau kayak Amerika gitu kan yang sudah berapa kali pindah ibu kota. Mungkin untuk pemerataan ekonomi juga. Mungkin. Karena kan di Kalimantan juga ekonomi tidak merata. Tidak merata. Kalimantan, di Papua, mungkin itu aja sih ya. Ya, mungkin daerah-daerah itu sudah bisa dibikin otonomi khusus. Oke, begitu aja sih teman-teman untuk pembahasan saya kali ini bersama Nopal. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.